Pada bagian ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman kelas statis bahasa Inggris yang hampir dilontarkan oleh semua kelas, yaitu pertanyaan tentang benar nggak sih sebenarnya Usman ini melakukan nepotisme? Karena memang beberapa referensi menyatakan demikian, termasuk dalam bukunya Abu Ala Al-Maududi, kemudian juga dari bukunya Philip Kahiti juga menyatakan hal demikian. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus lihat terlebih dulu apa sih sebenarnya arti nepotisme dalam KBBI. Di KBBI dijelaskan bahwa nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah. Nah, dalam pengertian ini, kemudian mari kita lihat bagaimana pemerintahan di masa Utsman. Ada beberapa daftar keluarga Utsman dalam pemerintahannya yang kemudian sering dianggap sebagai pemerintahan yang nepotisme. Siapa saja tokoh-tokohnya? Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Beliau adalah gubernur Syam, ia juga termasuk sahabat Nabi, keluarga dekat dan satu suku dengan Utsman. Kemudian yang kedua, pimpinan Basroh, ada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian diganti oleh Utsman dengan Abdullah bin Amir yang merupakan sepupu Utsman. Kemudian ada juga pimpinan Kufah yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas diganti dengan Walid bin Uqbah, saudara tiri dari Utsman. Nah, kemudian karena Walid ternyata kurang mampu menjalankan syarat Islam dengan baik akibat minum minuman keras, maka diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian ada pemimpin Mesir, Amr bin As, diganti dengan Abdullah bin Sa'ad, yang masih merupakan saudara seangkat, yaitu saudara sepupu dari Utsman. Ada beberapa sumber yang menyatakan demikian juga. Kemudian yang kelima ada Marwan bin Hakam, beliau ini adalah sepupu sekaligus ipar dari Khalifah Utsman, diangkat menjadi sekretaris negara. Nah, sebenarnya dalam dunia manajemen mengangkat pekerja berdasarkan kekerabatan itu bukan hal yang salah. Yang salah itu jika pertimbangan atas dasar kekerabatan dan mengabaikan aspek keahlian. Coba kita lihat nama-nama yang saya sebutkan di atas tadi. Di situ ada penggantian jabatan yang disebabkan karena ketidakcakapan pemimpin sebelumnya. Contohnya Walid yang ternyata tidak menjalankan syariat Islam dan sering minum minuman keras, kemudian diganti oleh pejabat lainnya. Nah, tapi kemudian ketika pejabat yang diganti itu adalah keturunan dari Utsman, contohnya adalah gubernur yang ada di Mesir, kemudian karena tidak disukai oleh masyarakatnya, maka meskipun masih kerabat dari Utsman, Utsman juga memecat gubernur Mesir saat itu karena tidak disukai oleh masyarakatnya. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Utsman atas dasar kekerabatan ini sama sekali tidak mengabaikan aspek keahlian. Nah, kemudian kita kembali lagi dalam teori dunia manajemen. Pengenalan karakteristik anggota keluarga itu pastinya lebih akurat dan lebih baik. Jadi lebih mengenali bagaimana karakteristik keluarganya dan kemampuan keluarganya tersebut untuk diletakkan di pos-pos tertentu. Nah, jika hal tersebut menyangkut kinerja dan harapan ketercapaiannya tujuan di masa mendatang, jelas bahwa pemilihan bawahan dari pihak keluarga ini sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan manapun. Artinya secara mendasar nepotisme sendiri bukanlah sebuah dosa. Namun bagaimanapun kata nepotisme ini menjadi negatif karena dewasa ini nepotisme telah mengalami perubahan makna yang substansial menjadi sesuatu yang bermuatan negatif. Bukan hanya bagi Indonesia, namun juga bagi sejumlah negara. Sehingga pendekatan kekeluargaan ini dianggap sebagai dosa-dosa politis dalam sebuah rezim kekuasaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, pemerintahan Utsman ini baru dianggap nepotisme di 6 tahun pemerintahan kedua. Karena secara gamblang beberapa penulis buku juga mengkotakkan pemerintahan Utsman ini di 2 periode, 6 tahun pertama pemerintahan baik, 6 tahun kedua pemerintahan nepotisme. Sering dalam buku disebutkan demikian. Yang menjadi pertanyaan kita justru kenapa kok nepotisme ini muncul di 6 tahun terakhir? Padahal jika memang yang dimaksud memang Utsman benar-benar nepotisme, Utsman ini mengangkat keluarga sudah dari zaman pemerintahannya yang awal, di tahun pertama sudah mengangkat Muawiyah dan teman-temannya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita, apakah benar Utsman nepotisme ataukah ada orang yang memancing di air yang keruh? Nah, ada seorang nama tokoh yang sebenarnya perlu untuk kita analisis secara dalam, yaitu Abdullah bin Saba. Dia ini adalah orang Yahudi yang menjadi pemicu dan sandaran untuk membangkitkan fitnah saat itu. Nah, termasuk dia juga memfitnah penduduk Mesir, yang pada dasarnya penduduk Mesir ini memang fanatik terhadap Ahlu Bait. Sebelumnya Abdullah bin Saba ini sudah mencari pengikut di Yaman.
tetapi gagal, ditolak di Yaman, kemudian di Mesir. Dia mencari objek yang tepat. Objeknya adalah orang-orang yang sekiranya mendukung pemerintahan, mendukung Ali sebagai khalifah, maka jatuhnya adalah ke Mesir. Nah, Abdullah bin Sabah ini berhasil memfitnah penduduk Mesir seolah mendukung Ali sebagai pengganti Utsman. Nah, mereka ini mengagungkan Ali bin Abi Thalib dengan sangat berlebihan karena Abdullah bin Sabah telah berhasil mempermainkan akal pikiran mereka dengan berbagai khurafat dan penyimpangan. Nah, apakah Ali tahu dengan apa yang dilakukan? Ali sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Mesir. Bahkan ketika penduduk Mesir datang untuk menjumpai Utsman untuk melakukan komplain terhadap nepotisme yang saat itu digaungkan oleh Abdullah bin Sabah, orang yang diutus Utsman untuk menemui mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib membantah semua penyimpangan pemikiran yang sesat itu dan bahkan Ali juga menyesali diri seraya berkata, apakah orang-orang model seperti ini yang kalian jadikan sebagai sebab dan dalih untuk memerangi dan memprotes Utsman? Mereka kemudian kembali dengan membawa kegagalan. Namun bagaimanapun Ali kemudian menyatakan kepada Utsman, ya Utsman, bagaimanapun memang kita anggap saja apa yang langkah yang saat ini diambil Utsman adalah diakui sebagai sebuah kesalahan, kemudian meminta maaf. Memang Utsman bin Affan ini adalah sosok yang sangat lembut sekali dan baik hatinya, sehingga akhirnya usulan tersebut diterima oleh Utsman. Kemudian Utsman berpidato di hadapan orang banyak pada hari Jumat. Dalam pidato ini diantaranya Utsman juga menyatakan, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Aku adalah orang yang pertama bertobat dari apa yang telah aku lakukan. Pernyataan ini diucapkannya sambil menangis sehingga membuat semua orang ikut menangis. Kemudian Utsman bin Affan juga menegaskan kembali bahwa ia akan menghentikan kebijakan yang menyebabkan timbulnya protes tersebut dan ditegaskan bahwa ia akan memecat Marwan dan kerabatnya. Apakah ini akhir dari fitnah yang diterima oleh Utsman? Tidak. Karena konflik atau pemberontakan selanjutnya adalah berasal dari keluarga Utsman tersendiri, keluarga Utsman sendiri yang sudah termakan hasutan Abdullah bin Sabah. Ketika berada di masyarakat seolah-olah dia berada di kubunya masyarakat Mesir, tapi ketika akhirnya Utsman kemudian ingin menurunkan kerabatnya, maka Abdullah bin Sabah berpindah menghasut keluarga Utsman seolah-olah Utsman ini tidak menghargai jerih payah dari keluarganya. Ini yang harus kita pahami agar kita tidak termakan hasutan. Jika kita juga masih menyatakan Utsman melakukan nepotisme dengan konteks negatif, artinya ada yang salah dengan pemahaman sejarah kita. Nah, bagaimana Bu dengan penulis-penulis yang sudah menyatakan negatif tentang Utsman? Kita tidak usah mencari kesalahan dari penulis-penulis tersebut. Yang ada adalah bagaimana kita merubah mindset kita tentang Utsman, dan kemudian jika memang kita kemudian berkesempatan atau mempunyai kapabilitas untuk menulis, menyampaikan materi apapun tentang Utsman, kita berikan kebenaran dalam perspektif yang sebenar-benarnya. Agar apa? Agar mindset kita terhadap Utsman seperti yang sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman bisa terjawab dengan baik, dan kita bisa mengembalikan nama baik Utsman sebagai sahabat Nabi, sebagai katibur Rasul, sebagai sekretaris di masa Nabi, dan juga sebagai seorang sosok sahabat yang sangat dermawan sekali.